Jadi kita akan membaca renungannya dari Miracle Everyday. Ini renungan yang setiap hari saya baca. Jadi renungan harian Kristen. Hari ini tanggal 9 Oktober 2024. Jadi kita bisa lihat dia renungan ini dalam bentuk kata-kata atau kita dengar saja, tapi juga kita bisa baca sendiri renungannya seperti ini. Dan saya secara pribadi juga diberkati melalui renungan ini. Jadi ada ilustrasi waktu penulisnya bilang, waktu aku masih di sekolah dulu, sekolah kita, guruku suka bilang bahwa we are already kita diciptakan untuk menjadi seorang yang sesuai dengan rancangannya. Di sini ilustrasi bahwa kita belajar dari burung Raja Wali, di mana burung Raja Wali ini settingannya adalah untuk terbang ke langit yang tinggi dan untuk bisa jadi tangguh di angkasa. Burung Raja Wali melewati proses yang menyakitkan, di mana di umur 40 tahun mereka masih mengalami transformasi sampai umur mereka 70 tahun. Ya, jadi mereka akan transformasi mulai dari 40 tahun sampai 70 tahun. Bayangkan aja, itu waktu yang lama. Nah, kalau kita perhatikan di sini Alkitab berkata begini. 2 Korintus 17 ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Ketika kita mengenal Kristus, kita berada dalam sebuah lintasan atau perjalanan yang mentransformasikan kita. Tapi berapa banyak dari kita tahu bahwa proses untuk menjadi ciptaan yang baru itu tidak terjadi atau enggak terjadi atau selesai dalam semalam. Proses transformasi itu terus menerus keputusan sehari ya, yang kita buat untuk mendewasakan iman kita. Pada awalnya setiap perubahan yang terjadi menjadi sesuatu yang sulit bagi setiap orang untuk bisa beradaptasi. Tak jarang hal ini mampu meresahkan bagi beberapa orang yang terkadang tanpa sadar telah terjadi perubahan, perpindahan, kelulusan, atau bahkan sebuah peran yang baru. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menjadi transisi ini mulus? Pertama jaga hubungan dengan Tuhan. Ini Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Supaya jalan aku tetap lurus, aku mau mengikuti Tuhan dalam setiap lakuku, keputusanku, langkah-langkahku, caraku sebelum berlaku. Aku harus cari tahu dulu apa yang Tuhan mau. Koneksiku harus kuat supaya aku dengar suaranya dan jangan tersesat. Fokus pada misi. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Untuk sekarang sudah tumbuh belum? Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan di sungai-sungai di padang belantara. Yesaya 43 ayat 19. Tetapi fokus dan percaya pada visi Tuhan, kadang aku suka bingung di tengah jalan. Visiku yang mana? Jadi kadang kita juga ya, apa yang Tuhan sedang tumbuhkan jalan apa yang Tuhan sedang persiapkan di tengah padang gurun. Dia sudah berjanji membuat sungai di tengah kekeringan. Kamu pasti enggak mau deh melewatkannya. Mintalah damai sejahtera dari Tuhan dalam perjalanan. Damai sejahtera Tuhan sangat penting buat kita biar bisa berjalan dengan tentram di tengah badai. Yesaya 26 ayat 3 bilang, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Kita juga bakal bingung dan gentar kalau kita taruh iman kita di tempat yang salah. Gak mungkin ada damai sejahtera deh kalau iman kemanusiaan
kita ke manusia atau bahkan ke diri kita sendiri doang. Serahkanlah imanmu kepada Tuhan dan berpeganglah teguh padanya agar Dia mencurahkan damai sejahtera buat kamu, karena kehadirannya di perjalananmu bakal bikin kamu merasa aman. Sungguh, temanku, aku berharap beberapa ayat yang aku bagikan ini bisa menjadi kekuatan buat kamu hari ini. Kita lanjutkan lebih dalam lagi di renungan besok ya. See you. Oke, ini ada lagu, judulnya adalah I Am Gonna See You Victory. Jadi ini lagunya bagus, tadi saya baru dengar. Dan kiranya Tuhan memberkati kita dan memelihara kita dalam setiap kehidupan kita. Amin.